Perkenalkan, nama saya Rosina Wiwinta Kurniati, NIM 20 200 135 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming. Yang pertama, urban farming adalah suatu kegiatan bercocok tanam atau bertani di wilayah perkotaan. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian, sehingga produk pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan. Urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Yang kedua, tempat untuk menerapkan urban farming misalnya di pekarangan rumah, balkon, atap rumah, lahan di area pemukiman, atau area perkantoran. Yang ketiga, urban farming merupakan aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar kota yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan kosong, guna menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, untuk membentuk suatu kelompok pertanian, guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju, serta menciptakan lapangan kerja baru sektor non-formal. Yang berikut beberapa tanaman yang umum dibudidayakan dalam urban farming, misalnya sayuran hijau seperti sawi, kangkung, bayam, dan pakcoy. Tanaman rempah seperti jahe dan serai, umbi-umbian seperti singkong, ketela, hingga buah-buahan seperti cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Bahkan, di lahan yang lebih luas, urban farming juga bisa diterapkan untuk budidaya ikan atau beternak ayam. Yang berikut, urban farming bisa diterapkan dengan 4 metode, yaitu 1. Hidroponik, 2. Vertikultur, 3. Aquaponik, 4. Wall gardening, yang bisa dilakukan di tempat dengan area yang terbatas. Berikut pentingnya urban farming. 1. Menjawab krisis ruang terbuka hijau. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Konsep urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Yang kedua, menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tinggi laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Pemerintah akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksi untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu, selain memerlukan kesediaan masyarakat. Hal ini juga memerlukan andil pemerintah dalam menyediakan regulasi khusus terkait urban farming. Yang ketiga, urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Selain mendekatkan diri sendiri dengan alam, urban farming juga dapat merekatkan hubungan sosial antara para penggiatnya. Urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Yang keempat, potensi urban farming di masa depan. Dilansir dari Wired, sebuah penelitian dilangsungkan oleh profesor dari Arizona State University, Matthew Georgescu,
mengungkapkan bahwa jika diimplementasi, urban farming dilakukan secara penuh dan di setiap kota besar di dunia, produksi urban farming dapat menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Angka tersebut merupakan 10% dari total hasil produksi makanan secara global. Tidak hanya itu, urban farming juga berpotensi menghemat 15 miliar kilowatt per jam untuk pemakaian energi dunia selama setahun dan menghasilkan 170 ribu ton nitrogen ke udara. Sama artinya dengan mencegah turunnya 57 juta meter kubik limpasan badai yang kerap mencemari sungai dan seluruh air bersih. Melihat besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari urban farming, pakar kebijakan publik dari Australian National University, Robert Constanza Chow, mengungkapkan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota, yaitu menjadi urban farming sebagai bagian dari urban planning atau perencanaan tata kota di masa depan. Yang berikut dampak negatif urban farming. Urban farming memang tidak dapat dilakukan di tengah keterbatasan, namun urban farming memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat kota. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Menurut penelitian yang dilangsungkan Lori Hoagland berjudul Urban Agriculture, Environmental, Economic, and Social Perspectivitas, kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara, banjir serta pemborosan energi, terutama air. Kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai bisa menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Meskipun urban farming memiliki potensi yang menguntungkan, jika terus dikembangkan secara luas, hasil pangan dari urban farming saat ini masih jauh dari memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota. Komoditas yang dihasilkan urban farming masih terlampau jauh dari hasil pertanian di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan minimnya pemanfaatan lahan di perkotaan, lemahnya ketahanan finansial para penggiat urban farming, dan dalam praktiknya, kegiatan urban farming masih sangat bergantung pada kesukarelaan warga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.